Halo, jumpa lagi bersama saya Denny Febian di acara Inspire Corner by Sunpower. Dan tema kita kali ini adalah tentang arsitektur dan profesi. Dan di samping saya sudah ada narasumber hebat. Beliau adalah Bapak Juli Kalsal Sagala, merupakan Ketua Ikatan Arsitektur. Maaf ya saya ulangi. Beliau merupakan Ketua Ikatan Arsitek Indonesia Wilayah Jawa Timur. Beliau sudah di samping saya. Bapak, selamat datang di Sunpower, Pak. Ya, selamat siang. Selamat siang. Oke, untuk urusan perarsitekturan sendiri akan ada banyak ide dan inovasi baru di setiap masanya. Oleh karena itu, diperlukan wadah yang profesional agar setiap individu mendapatkan kesempatan untuk ikut andil dalam menciptakan dan dalam menciptakan ide dan inovasi tersebut, gitu kan? Oke, di samping saya sudah ada narasumber. Beliau merupakan Ketua IAI, Ikatan Arsitek Indonesia Wilayah Jawa Timur, gitu kan? Maksud saya pertanyaan baik. Saya nervous sekali ini ketemu sama Bapak. Oke Pak, kita kan bicara tentang IAI gitu kan Pak. Sebenarnya bisa dijelaskan Pak, apa itu IAI Pak? Untuk masyarakat umum masih nggak tahu tentang itu Pak. IAI itu Ikatan Arsitek Indonesia. Jadi khusus wilayah Jawa Timur Pak ya Bapak. Ya, jadi ya ini sekumpulan orang-orang yang berprofesi sebagai arsitek karena punya perasaan yang sama, satu nasib, sama-sama berprofesi sebagai arsitek. Orang-orang ini berkumpul, gimana caranya biar kita maju terus ya, gimana caranya biar profesi kita ini martabatnya terjaga. Berdirilah namanya Ikatan Arsitek Indonesia. Nah, sekarang ini sudah ada di 34 provinsi, salah satunya kita ini di IAI Jawa Timur. Jadi ya. Untuk fungsi dari IAI dalam dunia arsitekturan, fungsi dari IAI itu kan itu tadi ya, sekumpulan orang-orang yang berprofesi sebagai arsitek. Kita ingin mengembangkan dan menjaga martabat arsitek, profesi arsitek, dan juga ingin meningkatkan kualitas arsitektur di Indonesia. Concernnya ke sana. Jadi apa yang kita lakukan ini, kita ingin pertama menambah pengetahuan para anggota. Lalu kita juga ada concern untuk demi menjaga profesi kita ada namanya kode etik. Jadi kode etik ini kesepakatan bersama yang kita pegang bersama, apa yang harus kita lakukan demi menjaga martabat profesi kita dan juga menjaga kelestarian arsitektur, terutama di Jawa Timur. Kurang lebih begitu. Untuk tujuan dibentuknya IAI khususnya di wilayah Jawa Timur, karena pasti kan sebelum berdirinya IAI kan pasti ada tujuannya didirikan IAI khususnya di wilayah Jawa Timur. Wah, ini kalau tujuan berarti kita coba tarik ke sejarah awalnya ya. Kalau setahu saya dulu itu IAI tujuan awal dibentuknya itu kan ada di sekelompok pendiri pendahulu kita, pendahulu arsitek pertama itu dulu merasa bahwa selalu ada salah paradigma tentang arsitek, bahwa arsitek itu dianggap kurang lebih sama seperti pelaksana, kontraktor. Nah, dari beberapa pendahulu kita waktu kalau tidak salah itu ada Pak Lim Waji, lupa siapa gitu, ada satu lagi FC Laban, tadi ada 3. Jadi mereka mengajak lulusan arsitektur TB kalau nggak salah yang pertama, 21 orang. Mereka berdiskusi, membuat kesepakatan bersama bahwa profesi kita ini berbeda dengan apa yang dianggap pemerintah gitu. Jadi profesi arsitek ini punya tanggung jawab moral, punya tanggung jawab terhadap masyarakat gitu. Bahwa yang kita layani ini harus lebih baik gitu, dan yang kita jaga juga kelestarian lingkungan dan yang lain gitu. Itu tujuan awalnya itu dan juga ditambah kalau tidak salah bahwa semangatnya mereka itu
bahwa para arsitek itu tidak setuju dengan korupsi. Dulu seingat saya sih, kalau dari ceritanya begitu. Jadi awal itu tujuannya itu. Nah, lalu bergerak ke di tahun-tahun berikutnya, setelah berdiri IAI pertama, lalu ada IAI Bandung, IAI Jawa Timur ini sudah usia yang 41 tahun. Ya, banyak sekali senior-senior yang turut berperan serta dalam pendirian IAI. Itu pendirian pertama itu di mana, Pak? Di Bandung, 17 September 59. Itu di Bandung. Baru setelah di beberapa kota gitu, ada juga yang di Surabaya. Surabaya sudah di 41 tahun. Jadi 5 atau 6 tahun setelah itu nasional, baru IAI Jatim terbentuk. Jadi kembali tadi ke pertanyaan tujuan dibentuknya IAI pada awalnya sejarahnya seperti itu. Jadi, nah yang provinsi-provinsi kan tetap punya cantolannya tetap ke nasional, bahwa yaitu yang kita dirikan, kita sama-sama bertujuan ingin menjaga martabat profesi. Jangan sampai kita sesama arsitek kalau sudah tahu temannya agak sedikit ke arah yang salah, bahwa yang kita ingeti, karena kan kita sama-sama karena sifatnya ya itu kan kolegial itu sejawatan. Jadi kita sama-sama profesi arsitek saling mengingatkan lah kalau ada temannya mungkin sedikit melenceng, misalnya yang kita ingatkan, karena sifatnya profesi kita ini kan itu tadi kolegial, tidak terlalu struktural. Lalu selain ingin menjaga martabat profesi, juga kita tentu ingin mengembangkan arsitektur Indonesia, dan untuk Jawa Timur kita ingin mengembangkan arsitektur Jawa Timur. Tujuan utama itu yang kita pegang. Nah, untuk kegiatan Pak, untuk kegiatan IAI itu sendiri seperti apa? Memang kegiatannya itu setiap kota itu berbeda, dari Bandung, Surabaya itu kegiatannya sama atau beda sih Pak? Beda-beda, karena setiap IAI provinsi mempunyai otonominya sendiri. Karena kita ini kan besar sekali Mas, jadi tidak mungkin nasional ngurusi semua provinsi. Jadi kita diberi kewenangan, diberi tugas atau otonomi sendiri untuk berkegiatan ya. Dari Jatim, kalau Jatim kita ada 4 saya bagi ada 4 wakil ketua. 4 wakil ketua ini membawahi beberapa bidang kegiatan. Banyak sekali sih Mas, jadi ada pengkajian dan pelestarian, ada sayembara, ada seminar, ada penataran profesi. Pada intinya yang harus ada itu adalah penataran keprofesian, karena kan tujuan kita untuk mengembangkan anggota-anggota kita menjadi lebih baik. Jadi lebih kepada program-program yang pengembangan dunia keprofesian. Di kita namanya PKB, pendidikan keprofesionalan berkelanjutan. Kalau di luar negeri istilahnya CPD ya, Continuous Professional Development. Kurang lebih begitu. Kalau untuk kegiatan yang sudah terlaksana Pak di awal tahun ini. Nah, karena terkait pandemi, kita memang ada sedikit perubahan ya. Kita harus tetap menunjukkan ke teman-teman anggota kalau kita tetap ada, kita tetap punya semangat untuk membantu mengembangkan profesi kita. Semua kegiatan-kegiatan kita yang di roadmap selama 3 tahun kepengurusan yang tadinya offline menjadi offline. Di tahun sebenarnya waktu September kemarin ya, kita sudah launching 3 program yang akan dijalankan di tahun ini, semuanya online. Yang pertama itu masterclass. Tapi masterclassnya kita buat berbeda. Kita tidak mau masterclassnya setelah seminar habis itu lupa. Jadi
ada rentetan workshop. Jadi setelah ada webinarnya secara internasional, mungkin beberapa hari setelah itu ada workshop, ada membedah apa yang sudah diseminarkan. Jadi workshop kecil, lalu dari workshop kecil itu mungkin ada yang lebih tertarik lagi untuk diimplementasikan ke daerah-daerahnya masing-masing. Kita ada namanya lanjutan dari masterclass ini, kita sebut namanya nyantrik. Sudah di launching, kita harapkan bisa jalan di bulan ini ya, menyantrik. Jadi setelah ada webinar, di workshopkan, kita akan kurasi arsitek-arsitek muda yang sangat tertarik untuk mengembangkan arsitektur di daerahnya. Kita sudah undang mentornya, jadi Pak Eko Prawoto. Lalu kita sudah pilihkan komentor-komentornya untuk membantu teman-teman daerah mensinergikan apa yang sudah diwebinarkan dengan workshop dan dielaborate dengan apa yang ada di potensi di daerahnya. Itu masterclass. Masih ada waktu. Nah, yang kedua itu kegiatan menyangkut di khususnya di Jawa Timur. Karena ya itu tadi setiap provinsi punya otonom sendiri-sendiri. Yang kedua itu kalau nggak salah dengan Sunpower ya. Sunpower kita ada hunian, kita yang Sunpower juga ada AIC ya, AIC atau PIC. Jadi kita ini boleh diceritain atau ya, silakan. Atau harus Sunpower nanti yang ceritain? Gue punya yang cerita. Orang-orang juga tahu gitu. Jadi kalau IAI Jatim sekarang kan membuka dengan siapapun kita bisa berkolaborasi, mau dengan pemerintahan ataupun dengan komunitas-komunitas informal, dengan mitra-mitra kita buka, karena rasanya kita tidak bisa kerja sendiri, apalagi di dunia seperti sekarang ya, semua yang sudah spesialis. Jadi kita cari teman yang bisa berkolaborasi. Nah, kita ketemulah dengan bapak-bapak Sunpower ini, bapak dan ibu Sunpower. Kita ada ide namanya AIC atau PAC, jadi arsitek in charge. Arsitek in charge. Iya. Kadang dalam setiap project di media-media itu seringnya yang terekspos itu prinsipalnya. Jadi hotel mana gitu yang diekspos adalah prinsipalnya, misalnya Mas Deli gitu. Wow. Padahal kan di balik itu sebetulnya yang berperan sangat penting juga, karena kita juga dalam sebuah biro ya, adalah AIC-nya, arsitek in charge-nya. Jadi kita coba mau mengangkat itu, kita mau sharing juga apa sih pesan dan pesan dan apa yang harus dilakukan seorang AIC terhadap bosnya, terhadap prinsipalnya, terhadap project, terhadap arsitekturnya, apa yang dia lakukan. Kita mau sharing itu, dan rasanya itu kita lihat belum ada yang mengangkat AIC, arsitek in charge-nya. Nah, IAI dengan masa depan kearsitekturan Indonesia mengacu pada perkembangan arsitektural di masing-masing daerah. Ini bertujuan untuk memperjelas status profesi arsitektur Indonesia di mata dunia. Bagaimana cara IAI mewujudkan hal ini, Pak? Ya, jadi apa yang kita lakukan adalah, pertanyaannya bagaimana melakukan sebuah pembangunan atau pengembangan terhadap suatu daerah tanpa merusak budaya atau alam tersebut. Kalau arsitek yang baik itu pengertiannya tidak hanya